Sebelum saya mulai materi pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan selamat yang sudah naik ke kelas berikutnya. Sebelum kita mulai materi pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar materi pada kesempatan kali ini dapat manfaat. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Materi pada kesempatan kali ini Pak Roni akan menerangkan tentang implementasi nilai-nilai agama Islam. Jadi temanya pembinaan mental agama di sekolah. Poin yang pertama dalam konsep pendidikan agama Islam, yang paling penting adalah akhlak. Akhlak itu perilaku atau sikap yang harus dimiliki oleh seseorang. Dan akhlak sendiri dibagi menjadi dua. Ada akhlak terpuji, ada akhlak tercela. Akhlak mahmudah atau akhlak madmumah. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan menerangkan tentang peran agama dalam pendidikan di sekolah. Yang pertama, peran agama jika diterapkan dalam pendidikan di sekolah, terutama program penanganan permasalahan peserta didik di sekolah antara lain, yakni dengan agama dapat memberikan bimbingan dalam hidup. Yang kedua, ajaran agama sebagai penolong dalam kebahagiaan hidup. Yang ketiga, dengan agama dapat menenteramkan batin. Selanjutnya, agama sebagai pengendali moral. Selanjutnya, agama dapat menjadi terapi jiwa. Dan agama bisa menjadi pembatasan atau pembinaan mental bagi peserta didik. Ketika bicara tentang pendidikan agama, mungkin di sekolah itu materi keagamaan sedikit yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Cuman kembali lagi kepada setiap pribadi siswa masing-masing. Nilai-nilai perilaku siswa itu kalau dikembangkan dari pendidikan agamanya ada beberapa, yakni satu kejujuran, yang kedua amanah, yang ketiga kasih sayang, dan yang keempat kedisiplinan. Oke, kita kupas satu-satu. Dari pendidikan agama yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah itu bisa membentengi siswa. Yang pertama tadi punya sikap jujur. Ketika kalian sudah punya sikap yang jujur, maka istilah kata pepatah itu kalau jujur pasti mujur. Tetapi ada juga yang bilang bahwasanya semakin jujur semakin ajur. Nah, itu tidak usah diikuti. Tapi yang jelas penanaman nilai kejujuran itu sangat penting bagi siswa di sekolah. Batasannya dari mana? Kita batasi dari segi agama. Jadi ketika agamanya seseorang tersebut baik, maka dia pasti akan punya sikap jujur. Misal ada teman berbuat jelek, itu dia suka bohong. Mungkin dari pendidikan agamanya dia kurang. Karena apa? Kita ketahui bahwasanya siswa tersebut berperilaku bohong seperti itu karena dia tidak punya pendidikan agama yang lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Semisal begini, ada satu kisah bahwasanya ada seorang murid yang lebih dicintai dari beberapa murid yang lainnya oleh gurunya. Jadi dalam satu kelas itu ada beberapa murid, ada sekitar 40 siswa. Di situ gurunya tersebut lebih suka atau lebih cinta terhadap salah satu murid tersebut. Akhirnya timbul kecemburuan sosial di antara teman-temannya. Kenapa? Kok sampai satu murid ini disukai oleh guru tersebut? Kenapa sih? Kok hanya dia? Kok hanya dia? Akhirnya sampai suatu ketika guru ini mendengar keluh kesah teman-teman yang lain itu, bahwasanya guru ini hanya suka pada satu orang murid saja.
Setelah itu guru tersebut memerintahkan kepada seluruh siswanya untuk membuktikan kenapa guru tersebut lebih suka, lebih cinta kepada murid tadi yang salah satu di kelas tadi itu. Guru ini memerintahkan untuk membawa burung merpati dan sebilah pisau. Jadi 40 siswanya tadi disuruh membawa burung seekor burung dan satu bilah pisau. Lalu guru ini menugaskan dan bilang kepada muridnya untuk menyembelih burung tersebut, merpati tersebut. Tapi syaratnya satu, tidak boleh ada yang tahu, tidak boleh ada yang melihat makhluk apapun, entah itu hewan, entah itu manusia atau yang lain. Sampai berikutnya siswa tersebut dikasih batasan waktu, pada jam sekian tugasnya harus sudah selesai. Akhirnya guru tersebut memerintahkan untuk menyebar siswa-siswa tersebut, murid-murid tersebut, untuk mencari tempat di mana bisa menyembelih merpati tersebut. Si A ada yang ke atas genteng, toleh kanan, toleh kiri, tidak ada seseorang pun, lalu dia membunuhnya. Bismillahirrahmanirrahim, menyembelihnya. Lalu ada murid yang lain cari tempat di kolong meja, toleh kanan, toleh kiri, tidak ada orang lain, tidak ada yang melihat, lalu dia menyembelihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Murid yang lain ada yang bersembunyi di dalam dapur, ada yang pergi ke tengah hutan, ada yang pergi di atas pohon, ada yang di balik pintu, ada yang di bawah tempat tidur, ada yang di kamar mandi dan lain sebagainya. Dari beberapa murid yang lain tadi semuanya sudah menyembelih perintah sesuai dengan perintah gurunya tadi. Akhirnya kembalilah sesuai waktu yang disepakati oleh guru tersebut. Setelah guru tersebut bertanya, baiklah anak-anak, sudah kalian melaksanakan semua tugasnya? Sudah Bapak Guru. Coba diangkatlah burung tersebut yang sudah mati, yang sudah tersembelih. Tetapi ada satu siswa yang tadi dianggap paling dicintai oleh guru tersebut. Dia tidak menyembelih, dia tidak memotong merpati tersebut. Lalu ditanya, dan semua teman-temannya terheran-heran, diperintah untuk menyembelih kok tidak disembelih, berarti kan tidak taat aturan. Tetapi ketika ditanya, kenapa kamu tidak menyembelih merpatimu? Dia menjawab, Pak Guru, mohon maaf saya tidak menyembelih merpati ini sesuai dengan perintah Pak Guru. Perintahnya Pak Guru tadi, sembelihlah di mana tidak ada yang melihat seorang pun, satu makhluk pun, bahkan siapapun. Dan saya tidak bisa menyembelih. Kenapa? Kenapa tidak bisa menyembelih? Kata si guru, karena dimanapun saya berada, Allah melihat saya. Allah, Tuhan saya selalu melihat saya. Saya coba di kolong tempat tidur, saya coba di atas pohon, di atas genteng, di dalam kamar mandi, di tempat tidur, di ruang dapur, bahkan di tengah hutan sekalipun Allah melihat saya. Nah, dari situ guru tersebut bilang kepada seluruh muridnya bahwasanya kenapa saya suka dengan salah satu murid saya ini, karena dia punya keistimewaan. Keistimewaannya apa? Dia selalu takut kepada Allah sebagai Tuhannya. Karena apa? Ketika mungkin dari implementasi kejujuran tadi, ketika ada siswa, ketika dia tidak takut dengan siapapun, tetapi ketika tidak ada orang, dia malah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu ya. Jadi kisah tadi bisa menginspirasi kita bahwasanya kalau dimanapun kita berada, masih ada Allah yang selalu melihat kita. Itu nilai-nilai kejujuran. Yang kedua, yakni amanah. Jadi ketika diberi tugas oleh guru, oleh siapapun, ada amanah yang diberikan, maka kita harus memegangnya dengan benar-benar, tidak boleh disepelekan.
alah nanti saja, ini nanti pekerjaan ini nanti saja, alah tugas ini nanti, paling ujung-ujungnya nanti tidak dinilai dari guru tersebut. Tidak boleh seperti itu. Jadi implementasi nilai-nilai agama di sini. Yang kedua yakni amanah. Maka kalian ketika mendapatkan amanah dari guru untuk menyelesaikan tugas harus diselesaikan dengan baik. Tidak boleh sembarangan, sembrono, apalagi tidak dikerjakan. Yang ketiga, dari nilai-nilai perilaku yang baik yang bisa dikembangkan dari pelan pendidikan agama, yakni kasih sayang. Jadi dalam agama Islam ini mengajarkan banyak, misal kasih sayang. Dan Allah saja punya sifat Rahman dan Rahim. Rahman itu yang maha pengasih, Rahim yang maha penyayang. Jadi ketika kita beragama, maka kita juga dituntut harus punya rasa kasih sayang, belas kasihan kepada yang lain. Tidak menutup kemungkinan kenakalan remaja sekarang banyak terjadi. Contoh ketika di kelas, ketika jam kosong, mereka akan berbuat atau membuli temannya, atau bertengkar di kelas, atau membuat kerusuhan. Nah, itu berarti tidak punya rasa kasih sayang. Bahkan kasih sayang tidak antara teman saja, termasuk kepada sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Contoh, sudah dipersiapkan bangku, papan tulis, meja, spidol dan lain sebagainya, itu juga harus dijaga. Itu termasuk bentuk kasih sayang. Yang keempat, ini yang paling penting, kedisiplinan. Agama Islam mengajarkan kedisiplinan itu penting dimiliki oleh setiap insan, setiap manusia. Semisal lagi, contoh dalam agama Islam itu seorang muslim wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan ini dilakukan setiap hari, terutama bagi yang laki-laki, kecuali kalau perempuan. Kalau perempuan masih ada liburnya, ada dispensasi. Tetapi kalau laki-laki ini tetap harus melaksanakan sholat tersebut. Mulai kapan? Mulai dia sudah berusia balik sampai di penghujung usianya. Maka di Siti Aminah juga diterapkan seperti itu. Maka nanti di sekolah itu akan ada sholat berjamaah, dan itu tidak boleh ditinggalkan, harus diikuti, karena itu juga ketentuan dalam agama Islam, juga hukumnya wajib sholat asar berjamaah. Di pembelajaran kalau besok sudah aktif, maka di Siti Aminah ada program yang namanya sholat berjamaah asar. Karena ini posisinya masih daring, masih ada di rumah, pembelajaran masih online, maka kalian di rumah juga tidak boleh meninggalkan sholat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Karena hukumnya dosa besar. Di pelajaran fikih kalian sudah pernah diajarkan oleh Bapak Ibu guru bahwasanya meninggalkan sholat adalah hukumnya dosa besar. Karena pertanggungjawabannya besok di akhirat, yang ditanya pertama kali adalah sholat. Ketika sholat orang tersebut baik, maka seluruh amalnya adalah baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, maka seluruh amal ibadahnya itu tidak baik. Ada salah satu kisah, mungkin Bapak sempat bercerita di kelas sebelumnya, tentang pembunuh. Pembunuh ini dia sudah membunuh 99 orang. Jadi pekerjaannya adalah membunuh. Dari pekerjaannya ini dia merasa berdosa, karena dia merasa bahwasanya dia pernah diajarkan agama semasa kecil bahwasanya hukumnya membunuh adalah dosa besar. Maka dia kepingin bertaubat, karena dia ingat bahwasanya ketika dosa sebesar apapun, kalau dia mau bertobat maka Allah akan mengampuni dosanya. Lalu orang ini mencari seorang ustadz, atau cari seorang kiai, atau cari seorang guru yang bisa membimbingnya ke jalan taubatnya tersebut. Sampai suatu ketika dia ketemu dengan seorang kiai, lalu dia bertanya, "Pak Yai, apakah saya ini bisa dimasukkan surga oleh Allah?" "Loh, kamu kerjanya apa?" "Saya kerjaannya membunuh. Sudah 99 orang yang saya bunuh." Tapi jawabannya kiai tadi apa?
kamu akan masuk neraka, kamu dosa besar. Seketika itu pembunuh ini tadi merasa tidak bisa diampuni dosanya, maka karena hatinya kesal, sekalian saja kiai tadi dibunuh sekalian. Jadi benar 100 orang yang dibunuh oleh kiai sama si pembunuh ini tadi. Selang beberapa waktu dia mencari lagi seseorang yang bisa membimbing dia untuk bertaubat. Sampai di suatu tempat dia ketemu dengan seseorang, bisakah di sini ada orang yang bisa membina saya agar saya bisa bertobat? Karena seingat dia bahwasanya orang yang bertobat itu katanya gurunya dulu itu kalau ada manusia yang berbuat dosa lalu dia bertobat maka Allah akan mengampuninya. Sampai dia ketemu dengan seseorang, lalu seseorang itu menjawab, oh ada salah satu seorang ustadz di sebelah sana, adanya di atas gunung tersebut. Di sana ustadz tersebut mengajarkan ilmu agama. Maka pergilah ke sana untuk agar bisa bertobat. Tetapi apakah dosa saya bisa diampuni? Pekerjaan kamu apa? Pekerjaan saya membunuh. Sudah 100 orang yang saya bunuh. Apakah saya bisa masuk surga? Oh bisa, selama kamu mau bertobat. Tempatnya di mana? Di atas sana, di atas bukit, di atas gunung sana ada seorang ustadz yang mengajarkan ilmu agama di sana. Kamu bertobatlah, cari tempat di sana, kamu bergurulah kepadanya. Akhirnya dengan semangat yang menggebu-gebu orang tersebut, pembunuh tadi itu mencari guru tadi itu, dia berniat untuk bertobat, taubat nasuha dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Di tengah perjalanan apa yang terjadi? Karena dia saking menggebu-gebunya untuk mencari guru tadi itu, dia lupa makan, lupa minum, akhirnya di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Ingat ya wabarakatuh. Di sini timbul perdebatan antara malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat Raqib mencatat amal baik, malaikat Atid mencatat amal buruk. Malaikat Raqib bilang ini masuk surga karena dia sudah bertobat. Katanya malaikat Atid tidak bisa, dia masuk neraka karena dia sudah membunuh 100 orang. Akhirnya dua malaikat ini lapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah ini ada manusia, dia pekerjaannya membunuh dan dia sudah 100 orang dan sekarang dia meninggal. Katanya malaikat Raqib, iya tapi dia bertobat ya Allah, apakah dia pantas untuk dimasukkan ke neraka? Akhirnya Allah memberikan keputusan bahwasanya manusia ini, pembunuh tadi itu, satu langkahnya ditebus dengan satu nyawa. Jadi satu nyawa ditebus dengan langkah kakinya untuk bertobat dari rumah si seseorang yang menunjukkan jalan untuk bertobat tadi itu, satu langkah untuk menebus satu nyawa. Akhirnya diukur dari perjalanannya dia untuk menuju ke atas bukit tadi itu diukur oleh malaikat tadi. Ternyata jumlah langkah kakinya adalah 101 langkah. Jadi lebih dari satu langkah kebaikannya. Maka Allah mengampuni semua dosa-dosanya dan dia dimasukkan dalam surga. Nah, ini bentuk dari kedisiplinan kita sebagai umat Islam, bagaimana kita menjaga akhlak dan perilaku kita sesuai dengan norma yang ada. Sebagai muslim yang sejati, kita menjaga perilaku yang sesuai dengan agama. Maka bentuk disiplin ini penting, terutama menjaga sholat yang 5 waktu. Apalagi kalau kita banyak dosa, terutama dosa-dosa kecil. Pertama, suka berbohong. 2, suka ngomong kotor, misu dan lain sebagainya. Suka membuli teman-teman. Dan ini harus diistighfari, sering-sering meminta maaf kepada orang lain yang sudah kita buat salah dan kepada Allah. Oke, selanjutnya poin yang selanjutnya tentang implementasi kemampuan diri. Jadi kepribadian itu ketika menjadi seorang siswa muslim beragama Islam yang baik itu perlu berinteraksi dengan lingkungan, terutama lingkungan keluarga. Dalam sebuah keluarga ada yang namanya ayah, ada yang namanya ibu, ada yang namanya kakak, ada yang namanya adik. Nah, dari situ ada interaksi, ada hubungan yang terjalin. Oh, kalau kita sama ayah harus hormat, sama ibu harus hormat, sama adik dan kakak harus sayang. Nah, dari situ ketika kita beragama Islam itu seyogyanya, maksudnya ketika kita menjadi seorang muslim yang sejati itu seyogyanya kita
melakukan hal itu, termasuk cinta kepada keluarga. Kalau di sekolah bagaimana? Kalau di sekolah ada bapak ibu guru, ada teman-teman, ada orang yang di sekolah, lingkungan sekolah itu kan banyak, ada bapak ibu guru, ada teman, ada staf atau karyawan yang lain. Nah itu tetap kita harus menghormatinya, dan ini harus dioptimalkan bagi seorang muslim yang memiliki sikap muslim sejati, dan harus dilatih mulai sekarang. Jadi ketika bertemu dengan guru, bertemu dengan teman, bertemu dengan siapapun ketika di jalan, ada istilahnya salam, sapa, nah, seperti itu. Ucapkan salam dengan baik ketika ketemu guru di jalan, ucapkan salam, assalamualaikum. Jangan seperti anak yang tidak punya pendidikan agama, halo bro, halo. Tapi ucapkan dengan yang baik, assalamualaikum pak, assalamualaikum bu, ketika kalian bertemu di jalan atau dimanapun. Oke, mungkin dari beberapa tadi poin-poin yang sudah disampaikan oleh Bapak dari awal sampai akhir, itu sedikit implementasi nilai-nilai agama Islam dan yang harus diimplementasikan ketika nanti kalian masuk seperti biasa di sekolah. Lebih-lebih kalau kalian sudah bisa mengimplementasikannya di rumah masing-masing. Jadi agama juga mengajarkan kasih sayang. Agama juga memerintahkan kepada setiap orang untuk berbuat baik. Perilaku baik itu yang nomor satu, selainnya nanti akan mengikutinya. Pesan Bapak, jangan sering-sering meninggalkan, bahkan jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Dimanapun kalian berada, kapanpun kalian selalu harus melaksanakan sholat 5 waktu, karena itu kunci dari setiap lini kehidupan, mulai kalian hidup sampai besok bekal di akhirat. Tidak boleh melanggar larangan agama, termasuk meninggalkan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa mengimplementasikannya kepada kehidupan sehari-hari kalian, baik itu di rumah maupun di sekolah, dengan menaati peraturan yang ada. Karena setiap harinya, setiap waktu, setiap detik kita selalu dilihat oleh Allah, dan ada 2 malaikat yang akan mencatat selalu amal baik kita dan selalu mencatat amal buruk kita. Mungkin itu saja materi pada kesempatan kali ini yang bisa disampaikan oleh Pak Roni. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.